Halo, aku Rudi Pamdiagung dengan NNP 50152510665 dari kelompok 1. Aku Muhammad Tafi Jaksari, NRP 50 15 25 10 74 dari kelompok 1. Ulan Aditya Putri Setiawan dengan NRP 5015251078 dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rani Azara dengan NRP 5015251095 dari kelompok 1. Halo, aku Marcel Davari Pradana dengan NRP 5015251155 dari kelompok 1. Halo semua, kenalin nama aku Aulia Ramatika dengan NRP 5015551113. Aku dari kelompok 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Ramadhani Elvira dengan NRP 5015251033 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Yulia Trisha Sarani dengan NRP 5015251061 dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Davringo Graito, NRP saya 5015251099, saya dari kelompok 8. Halo, nama saya Farel Arsima Kadompit, NRP 50152511131 dari kelompok 8. Halo semuanya, aku Mateo Nelpot Dede dengan NRP 50152511164 dari kelompok 8. Trenggalek adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, dan Pacitan. Hal ini merupakan poin pendukung bagi Trenggalek sebagai salah satu kabupaten yang berada di jalur ekonomi di bagian pesisir selatan Pulau Jawa yang juga diperkuat dengan adanya jalur lintas selatan yang juga melewati kabupaten ini. Trenggalek memiliki luas sekitar 1.261 km persegi yang didominasi oleh pegunungan dengan rincian 2/3 bagiannya merupakan pegunungan dan 1/3 bagiannya merupakan dataran rendah yang beberapa bagiannya berupa pesisir. Memiliki kondisi geografis yang beragam dengan ketinggian wilayah yang bervariasi dari 0 hingga 690 meter di atas permukaan laut, serta kemiringan tanah yang sebagian besar terjal, dengan tingkat kemiringan tanah sekitar 40%, membuat Kabupaten Trenggalek rentan terhadap bencana tanah longsor. Namun, meski begitu, dengan adanya jenis tanah yang mendukung, ditambah luasnya hamparan lahan hijau di sana, Trenggalek menjadi daerah agraris yang juga sangat kaya akan keindahan dan hasil alam ya. Dengan jumlah penduduk 754.257 jiwa, dengan persebaran penduduk paling padat di daerah Kecamatan Panggul yang berupa pesisir, sebagian besar rakyat Trenggalek hidup dan bekerja dari hasil pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perhutanan, serta pertambangan dari hasil kekayaan alam di sana. Nah, di antara banyaknya desa di Trenggalek, ada satu wilayah yang memiliki potensi alam lengkap, yaitu Desa Prambon. Desa ini terletak di Kecamatan Tugu, bagian barat Kabupaten Trenggalek. Desa ini dikenal sebagai penghasil hasil bumi unggulan. Terdapat alasan pendukung juga yang membuat kami yakin untuk memilih tempat survei di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Yaitu dikarenakan terdapat salah satu teman kami yang berdomisili di Trenggalek. Sehingga hal ini memudahkan kami sebagai kelompok untuk mengenal dan mengeksplorasi daerah tersebut secara lebih mendalam. Mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa kami memilih Kabupaten Trenggalek, khususnya Desa Prambon, sebagai tempat survei kami? Nah, jadi alasan utama kami memilih desa ini dikarenakan desa ini memiliki banyak sumber daya alam dan juga komoditas yang lengkap, seperti pertambangan, perairan, peternakan, serta perkebunan yang dapat dipakai ataupun dimanfaatkan oleh warga desa untuk kebutuhan desa. Serta sumber daya alam ini juga dapat meningkatkan perekonomian desa.
Jadi, alasan mengapa desa Prambon belum berkembang pesat hingga sekarang dikarenakan mereka tidak terlalu mengoptimalkan potensi ekspor mereka. Karena hampir semua sumber dayanya hanya dijual di daerah atau area desa itu saja. Dan juga tidak ada inovasi lebih lanjut dari sumber daya mereka. Karena mereka hanya menjual produk mentah atau raw product. Yang itu dijualnya tentang kulit dijual luar. Kacang kalan dipun sate wonten wonten polo kulit niku. Wonten lepoh niku. Kuya omah niku. Iya kulit. Jadi tasih dan enggak itu loh. Nggih, daerah mriki. Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur merupakan satu dari 152 desa di Kecamatan Tugu yang mempunyai jarak 10 km dari ibu kota kabupaten. Secara geografis, Desa Prambon sendiri berbatasan dengan Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek di utara, Desa Sengon, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek di timur, Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek di selatan, serta Desa Tempuran, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo di barat. Desa Prambon terdiri dari 5 dusun, 12 RW, dan 61 RT. Menurut BPS Kecamatan Tugu per tahun 2024, jumlah penduduk Desa Prambon adalah 8.686 jiwa yang terdiri dari 4.315 orang laki-laki dan 4.371 orang perempuan. Desa Prambon memiliki luas wilayah 16,28 km persegi atau setara dengan 1.628 hektar. Desa ini juga memiliki berbagai potensi pertanian, peternakan, wisata, industri UMKM seperti usaha tempe rumahan, kerajinan anyaman besek bambu, dan industri genteng tanah liat, serta tersedia berbagai fasilitas kesehatan juga pendidikan. Secara morfologi, Desa Prambon memiliki bentuk wilayah yang bervariasi, terdiri atas 3 klasifikasi kelerengan, yakni daerah datar di bagian tengah, lahan agak miring menuju perbukitan di sisi selatan, serta daerah yang lebih curam di bagian utara. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 12%. Yang menjadikannya sebagai kawasan dengan karakter topografi menengah, yaitu tidak sepenuhnya datar, tapi juga belum termasuk wilayah terjal. Terdapat 4 jenis tanah utama di desa ini, yaitu tanah padas, tanah lempung, tanah pasir sungai, serta campuran pasir dan lempung. Selain itu, tanah humus juga ditemukan di area hutan dan kebun yang memberikannya tingkat kesuburan tinggi bagi tanaman pangan. Dari sisi geologi, wilayah ini didominasi oleh batuan lempung dan batuan andesit yang menjadi potensi material tambang. Keanekaragaman bentuk lahannya memberikan peluang besar dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan potensi ancaman bencana alam, seperti tanah longsor di area perbukitan dan banjir di kawasan dataran rendah. Dari aspek perairan, Sungai Ngelis menjadi elemen penting di Desa Prambon. Sungai besar ini memiliki beberapa dam dengan ukuran berbeda-beda yang memiliki fungsi utama untuk irigasi sawah, bukan untuk konsumsi harian. Sedangkan untuk sumber air yang digunakan harian oleh warga, mayoritas dari mereka memanfaatkan sumber air dalam tanah yang berasal dari sumur pribadi yang biasanya memiliki kedalaman kurang lebih 15 meter yang ada di hampir setiap rumah warga. Selama ini, Desa Prambon tidak pernah mengalami kekeringan signifikan. Bahkan, Desa Prambon turut menyalurkan air ke desa lain yang mengalami kekeringan di musim kemarau. Sebagian besar warga Desa Prambon menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mayoritas bekerja sebagai petani yang menyesuaikan jenis tanamannya dengan musim. Saat musim kemarau, mereka menanam jagung. Sementara saat musim hujan tiba, lahan-lahan tersebut beralih menjadi sawah padi.
Selain itu, masyarakat juga menanam tebu dan singkong sebagai komoditas alternatif yang membantu menambah penghasilan. Di Desa Prambon, terdapat 2 lokasi sumber bahan galian padas yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Secara geologi, batu padas merupakan jenis batuan sedimen berpori yang banyak digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan dan pondasi, karena memiliki kekuatan cukup baik serta mudah dipotong dan dibentuk. Satu tambang padas masih beroperasi sejak tahun 2017, sedangkan satu lainnya telah habis masa izinnya. Sebelumnya juga pernah ditemukan potensi tambang lempung, namun menurut warga, sumber materialnya kini telah habis. Aktivitas tambang di Desa Prambon menimbulkan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan tambang berkontribusi pada ekonomi warga dengan membangun jalan dan membantu penguburan sumur. Namun, di sisi lain, kegiatan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti jalan rusak, pembabatan hutan, dan lahan terbengkalai. Rencana revitalisasi lahan bekas tambang belum sepenuhnya terrealisasi. Salah satunya karena pemilik lahan lebih memilih mengalihfungsikannya menjadi kawasan perumahan dibanding mengembalikannya sebagai ruang terbuka hijau. Banyak tambang itu kalau selesai ditoto, ditanami ulang, wes. Tapi kalau yang punya tidak menghendaki dengan lingkungan, itu tidak terjadi. Kan pasti dia sendiri. Jadi barusan dibangun. Sing bangun saking tambang itu? Tambang. Bukannya sampai Oh, jadi iya, tapi dengan protes dulu. Huru-hara dulu. Untuk perkebunan dan perhutanan, jenis tanaman yang dominan dalam sektor ekspor Desa Prambon adalah jati, sengon laut, dan kelapa. Sengon laut memiliki masa panen lebih cepat dan sering digunakan sebagai bahan triplek. Kayu jati sendiri memiliki nilai tinggi untuk furniture, dan kelapa memiliki nilai fungsi yang tinggi mulai dari kayu hingga buah dari pohon tersebut. Selain itu, di Desa Prambon dapat kita temui banyak pohon mahoni dan juga pohon pinus. Selain indah untuk dipandang, kedua pohon ini juga terkenal akan kemampuan daya serap karbonnya yang tinggi, sehingga sangat bagus untuk lingkungan dan membantu dalam upaya pengurangan polusi. Kegiatan peternakan di Desa Prambon cenderung berskala kecil dan bersifat individual. Warga umumnya memelihara sapi Brahman, kambing, dan ayam di pekarangan rumah. Tetapi, jarang dari mereka menjadikannya sebagai sumber utama perekonomian. Akan tetapi, sektor agrikulturlah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Desa Prambon. Di desa ini terdapat 2 perusahaan tambang yang telah beroperasi, namun hanya satu yang masih aktif hingga saat ini. Aktivitas tambang ini membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Prambon, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memberikan kontribusi pada pembangunan wilayah. Tetapi di sisi lain, keberadaan tambang juga menghadirkan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mulai dari pembabatan hutan, perubahan bentang alam, hingga kerusakan pada infrastruktur jalan. Selain itu, muncul juga tantangan dalam proses revitalisasi lahan bekas tambang. Sebenarnya, perusahaan tambang telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki dan merehabilitasi lahan usai kegiatan tambang selesai. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu hambatan utamanya adalah ketika pemilik lahan tidak mengizinkan dilakukan proses revitalisasi. Banyak di antara mereka telah memiliki rencana lain untuk lahan tersebut, seperti pembangunan perumahan atau pemanfaatan pribadi. Akibatnya, bekas lahan tambang dibiarkan terbuka, meninggalkan luka di alam yang sulit pulih dengan sendirinya. Tak hanya soal tambang desa ini juga memiliki potensi besar dari sektor perkebunan, salah satunya kebun kelapa. Pohon-pohon kelapa tumbuh subur di beberapa sudut desa. Namun, para petani menghadapi ancaman serius dari hama bomboli atau yang dikenal sebagai kumbang kelapa. Hama ini menyerang daun-daun muda dan kelapa itu sendiri sehingga dapat merusak tanaman secara perlahan. Warga desa sebenarnya memiliki cara tradisional untuk mengatasi hal ini. Mereka tidak menggunakan pestisida karena khawatir akan efek sampingnya. Berdasarkan hasil identifikasi, Desa Prambon memiliki potensi alam yang sangat lengkap. Di
Jenis tanah dan batuannya beragam, didukung oleh keberadaan sungai besar yang menjadi sumber utama pengairan bagi pertanian warga. Lahan pertanian pun luas dan ditumbuhi berbagai jenis vegetasi yang berperan penting bagi lingkungan. Selain itu, aktivitas pertambangan juga turut memperkaya sumber daya alam di desa ini. Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat beberapa tantangan, seperti kerusakan alam bekas tambang dan serangan hama pada tanaman. Kesimpulannya, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, Desa Prambon memiliki peluang yang besar untuk menjadi contoh desa yang mampu menyeimbangkan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.